Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan bagi kami untuk dapat mempresentasikan laporan hasil project based learning kami, yaitu mengenai kajian komprehensif atas implementasi PSAK nomor 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, dan PSAK nomor 62, kontrak asuransi pada perusahaan asuransi Tugu Pratama Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2020. Adapun laporan hasil project based learning ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 yang pada kesempatan kali ini kami diampu oleh 2 dosen pengampu, diantaranya adalah yang pertama Bapak Dr. Trijoko Prasetyo SHMSI AKT dan yang kedua adalah Bapak Dr. Usep Syaipuddin SEMAK. Adapun anggota dari kelompok 8 adalah terdiri dari saya sendiri, Estin Zahwa Aulia dengan NPM 005. Yang kedua adalah Antik Nariswari Sabina dengan NPM 011. Dan yang ketiga adalah Putri Skarpamuji dengan NPM 015. Baiklah, untuk memulai presentasi, yang pertama adalah akan dibahas profil perusahaan dari Tugu Insurance yang akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Antik, dipersilakan. Baik, sebelum kami menjelaskan mengenai kajian yang telah kami lakukan, izinkanlah saya Antik Nariswari Sabina dengan NPM 201-103-1011 untuk menjelaskan profil perusahaan yang telah kami pilih, yaitu Tugu Insurance. Jadi, Tugu Insurance atau yang dikenal sebagai PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Terbuka bergerak di bidang asuransi umum, reasuransi, dan bisnis syariah. Perusahaan ini juga telah didirikan sejak tanggal 25 November 1981. Dan di tengah dampak kondisi pandemi COVID-19 yang telah meluluhlantakkan perekonomian global maupun nasional, perusahaan ini telah berhasil menjaga kestabilan serta mempertahankan peringkat internasional dari AMB selama 5 tahun berturut-turut dengan nilai financial strength yaitu excellent. Tugu Insurance sendiri dimiliki sebesar 58,5% oleh PT Pertamina, lalu 15,75% oleh UOB Kay Hian Pty Ltd, dan disusul oleh PT Baruna Harmoni Investama sebesar 6,65%, lalu dimiliki juga oleh Samsung Fire and Marine Insurance sebesar 5,29%, dan yang terakhir dimiliki oleh masyarakat sebesar 13,8%. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan perusahaan Tugu Insurance dari tahun 2019 ke tahun 2020. Rasio pertama yang kami gunakan adalah operating profit margin yang memang mengalami penurunan sejak tahun 2019 ke 2020. Dan ini artinya bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun 2019. Lalu rasio kedua yang kami gunakan adalah return on asset, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih, dan dapat dilihat bahwa kemampuan perusahaan itu juga berkurang pada tahun 2019 ke 2020. Rasio selanjutnya adalah return on equity. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada tahun 2019 perusahaan ini justru lebih optimal dalam memanfaatkan ekuitas untuk meraih laba bersih, yang dapat dilihat dari adanya penurunan dari 2019 ke tahun 2020. Lalu rasio selanjutnya yang kami gunakan adalah net profit margin, yang juga mengalami penurunan, yang bisa kami simpulkan bahwa kemampuan perusahaan ini untuk menghasilkan profit juga menurun dari tahun 2019 ke tahun 2020. Lalu rasio yang terakhir adalah debt to asset ratio. Menurut rasio ini terjadi penurunan juga dari 2019 ke 2020, dan ini menyatakan bahwa
perusahaan mengalami penurunan ketergantungan hutang, dan hal tersebut merupakan hal yang baik. Lalu untuk jumlah saham sendiri yang ditempatkan dan disetor penuh tidak mengalami perubahan, yaitu tetap pada 1,77 miliar. Dan dapat disimpulkan terlihat penurunan dari tahun 2019 ke 2020 pada setiap rasionya. Hal ini kami simpulkan diakibatkan karena adanya dampak dari pandemi COVID-19, yang mana kondisi ini juga membuat pertumbuhan premi bruto asuransi secara umum mengalami penurunan. Kemudian kami juga menganalisis mengenai kemampuan dalam membayar hutang dan kolektibilitas piutang dari Tugu Insurance yang kami peroleh melalui rasio solvabilitas, rasio kecukupan investasi, dan rasio perputaran piutang. Melalui pengukuran rasio ini, rasio yang pertama yaitu rasio solvabilitas, bisa kita lihat bahwa pada tahun 2020 sebesar 427,68%, ini secara signifikan memang sangat melampaui persyaratan minimum regulator yaitu sebesar 120%. Meskipun memang sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu 434,31%. Hal ini memang sejalan dengan peningkatan liabilitas asuransi di tahun 2020. Rasio solvabilitas Tugu Insurance yang tinggi ini bukan hanya menunjukkan kondisi finansial perusahaan yang sehat, tapi juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar klaim-klaim para tertanggung. Lalu rasio selanjutnya adalah rasio kecukupan investasi. Karena nilai minimum rasio kecukupan investasi ini adalah 100%, sedangkan kita lihat bahwa rasio kecukupan investasi Tugu Insurance pada tahun 2020 ini menunjukkan nilai 720,16%. Hal ini menandakan bahwa Tugu Insurance sendiri sangat mampu untuk membayar hutangnya. Lalu rasio yang terakhir adalah rasio perputaran piutang. Dari rasio ini kita lihat bahwa di tahun 2020 mengalami perbaikan dari 60 hari di tahun 2019 menjadi 45 hari di tahun 2020 atau mengalami perubahan selama 20 hari. Hal ini disebabkan karena selain meningkatnya usaha dari tim direct collection, juga karena memang membaiknya kecepatan penerbitan nota tagihan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan. Terima kasih. Baik, di sini pembahasan selanjutnya akan saya sampaikan dengan saya sendiri, Putri Sekar Pamuji, dengan NPM 205103115. Di sini saya akan membahas mengenai PSAK nomor 72, yang mana PSAK ini merupakan salah satu acuan kami untuk meneliti perusahaan Tugu Insurance berdasarkan PSAK nomor 72. Dan PSAK nomor 72 itu sendiri menetapkan prinsip-prinsip yang digunakan perusahaan untuk melaporkan informasi laporan keuangan mengenai sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas dari kontrak dengan pelanggan. Nah, PSAK 72 itu membahas mengenai 3 hal. Pertama itu ada kontrak. Yang dimaksud dengan kontrak merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Dan yang kedua merupakan pendapatan. Pendapatan itu merupakan penghasilan yang timbul selama proses aktivitas normal entitas. Dan yang terakhir itu adalah pelanggan atau pihak yang berkontrak dengan entitas untuk memperoleh barang atau jasa yang merupakan output dari aktivitas normal entitas dalam pertukaran dengan imbalan. Kemudian PSAK 72 ini sebenarnya telah disahkan pada 26 Juli 2017, tetapi berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2020. Nah, PSAK 72 ini menggantikan semua standar yang ada untuk pengakuan pendapatan yang ada saat ini, yaitu
PSAK 23, PSAK 34, ISAK 10, ISAK 21, ISAK 27, dan PSAK 44. Dan untuk menentukan pengakuan pendapatan, itu tuh terdapat 5 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu ada mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, dan yang terakhir itu mengakui pendapatan ketika atau selama entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Nah, sebelumnya dalam laporan Tugu Insurance atau pada laporan keuangan perusahaan-perusahaan lainnya, ketika menggunakan PSAK 72, sebelumnya itu PSAK itu merupakan pengganti dari PSAK 23. Mengapa digantikan? Itu untuk menyederhanakan penyusunan laporan keuangan agar informasi terkait kondisi perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan dapat lebih diandalkan oleh investor. Dan yang kedua itu, dalam PSAK 23 itu pengakuan pendapatan itu diakui dengan prinsip pengalihan risiko dan manfaat atau transfer risk and reward dari penjualan kepada pembeli, sehingga metode pengakuan pendapatan biasa berbeda antara industri, bahkan antara perusahaan pada industri yang sama. Dan pada PSAK 72 ini memberikan satu metode pengakuan pendapatan untuk semua industri. Prinsip yang digunakan pada PSAK 72 adalah pengalihan pengendalian atau transfer of control. Nah, saat penjual telah mengalihkan pengendalian suatu kewajiban pelaksanaan ke pembeli, maka penjual sudah dapat mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan tersebut. Dan untuk implementasinya sendiri, untuk pengukuran ketika atau selama kewajiban pelaksanaan dipenuhi, entitas itu mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi atau yang tidak termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dibatasi, yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Kemudian implementasi atas penyajian, yaitu ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan entitas ini menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak, bergantung pada hubungan antara pelaksanaan entitas dan pembayaran pelanggan. Kemudian entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. Nah, tidak sebenarnya dalam laporan tahunan PT Tugu Insurance ini tidak ada hal yang spesifik terhadap implementasi PSAK 72, karena pada PSAK nomor 72, amandemen PSAK nomor 1 dan PSAK nomor 25 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 terhadap laporan keuangan konsolidasi, perseroan memilih untuk menerapkan pengecualian sementara dengan menunda penerapan PSAK nomor 71 instrumen keuangan sesuai amandemen PSAK nomor 62 kontrak asuransi. Baiklah, setelah sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai PSAK nomor 72, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, maka pada kesempatan kali ini, saya Estin Zahwaulia dengan NPM 005 akan melanjutkan penjelasan mengenai PSAK nomor 62, yaitu tentang kontrak asuransi. Di mana dapat kita lihat bahwa PSAK nomor 62 ini mengatur keuangan kontrak asuransi oleh setiap entitas yang menerbitkan kontrak asuransi dengan syarat pengembangan terbatas akuntansi asuradur untuk kontrak asuransi. Kemudian pada PSAK nomor 62 juga telah dijelaskan bahwa kontrak asuransi adalah kontrak yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi di mana pada saat penerbitan polis perusahaan asuransi menerima risiko asuransi yang signifikan dari pemegang polis. Premi dari kontrak asuransi dan reasuransi akan diakui sebagai pendapatan selama periode polis kontrak berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Premi dari polis bersama diakui sebesar pangsa premi grup.
Yang selanjutnya kita dapat melihat bahwa terdapat unsur-unsur pendapatan premi asuransi dan reasuransi. Di antaranya yaitu terdiri dari asuransi kebakaran, pengangkutan, rekayasa, rangka kapal, offshore, onshore, penerbangan, dan lainnya. Dan dapat kita lihat juga bahwa perhitungan premi neto ini akan dipengaruhi oleh premi bruto, kemudian premi reasuransi, perubahan premi yang belum merupakan pendapatan dan liabilitas manfaat polis masa depan, perubahan aset reasuransi atas premi yang belum merupakan pendapatan dan liabilitas manfaat polis masa depan. Pada tahun 2019, premi neto mendapatkan hasil sebesar 2.667.016.017. Sementara itu pada tahun 2020, perusahaan mendapatkan premi neto sebesar 2.381.963.794. Dan dapat kita lihat juga bahwa premi neto pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang menurunkan kinerja operasional perusahaan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana kontribusi pendapatan premi bruto perusahaan, yaitu yang pertama adalah dapat kita lihat bahwa persentase yang jauh lebih besar itu dimiliki oleh asuransi kebakaran, yaitu sebesar 34,42%, kemudian disusul oleh asuransi lainnya sebesar 21,03%. Asuransi penerbangan memiliki nilai 16,98%, offshore mendapatkan nilai 10,39%, asuransi rangka kapal sebesar 5,46%, asuransi pengangkutan sebesar 5,04%, rekayasa sebesar 3,89%, dan onshore sebesar 2,79%. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat perbandingan total pendapatan asuransi dan reasuransi pada tahun 2019 dan tahun 2020, di mana yang pertama pada kontrak asuransi itu dapat kita lihat bahwa mereka mencatatkan pendapatannya dengan sebutan pendapatan underwriting, di mana pendapatan underwriting pada kontrak asuransi ini dinyatakan akan diakui sejak berlakunya polis asuransi tersebut. Dan dapat kita lihat juga bahwa total pendapatan perusahaan pada tahun 2020 memang mengalami penurunan, yaitu sebesar 11%. Yang selanjutnya terdapat liabilitas asuransi yang tercatat, yaitu sebesar 8.610.418.712. Kemudian yang selanjutnya, rincian dari liabilitas asuransi ini terdiri dari premi yang belum merupakan pendapatan, liabilitas manfaat polis masa depan, dan estimasi klaim, di mana unsur-unsur perhitungannya adalah liabilitas kotor, kemudian ada pengurangan atas reasuransi baru mendapatkan liabilitas bersih perusahaan. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Jadi telah dijelaskan sebelumnya mengenai PSAK nomor 72 dan nomor 62, maka mendapatkan kesimpulan bahwa jika ditinjau dari aspek implementasi PSAK nomor 72 yang baru efektif diterapkan pada awal tahun 2020, yaitu tepatnya pada tanggal 1 Januari 2020, secara jelas dikatakan bahwa tidak ada perubahan signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian pada catatan atas laporan keuangan perusahaan. Artinya, perubahan atau amandemen yang dilakukan PSAK nomor 72 dari PSAK sebelumnya nomor 23 tidak begitu berpengaruh terhadap laporan keuangan pada tahun 2020. Tidak hanya bagi laporan keuangan konsolidasian, dampak yang ditimbulkan bagi kinerja keuangan juga tidak ada. Karena dapat dilihat bahwa keuangan perusahaan yang masih terbilang sehat, hanya terdapat penurunan saja pada tahun 2020 yang bukan dikarenakan penerapan PSAK nomor 72, tetapi karena adanya pandemi COVID-19 yang memang mempengaruhi penurunan kinerja operasional perusahaan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.